Loh bagaimana anak kan apa namanya? Anak kan nggak punya ATM dan lain sebagainya. Oh dia beli pulsa 10.000 untuk judi, habis pulsanya. Kemudian diisi lagi 20.000, habis pulsanya. Itu hitungannya menit itu dalam berjudi itu. Nah, makanya sekarang dihimbau agar orang tua itu memberikan uang maksimal 1 juta sehari. Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulil albab. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan subuh berjamaah sekaligus kajian di Ahad pagi yang berbahagia ini. Oh Sabtu ya, walah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzubbu an aradikum bi amwalikum," ya, yang artinya lindungilah kehormatan kalian dengan harta benda kalian. Nah, jadi kita melindungi diri kita dengan harta kita, ya. Melindungi diri kita dengan harta kita. Bagaimana supaya harta yang kita miliki itu bisa melindungi diri kita, ya. Yaitu dengan cara berbagi, ya. Menjadi orang-orang yang dermawan. Kenapa? Karena kedermawanan itu sebagai salah satu upaya untuk menjaga kehormatan diri kita masing-masing. Jadi kehormatan itu sesuatu yang sangat berharga, ya. Baik kehormatan kita di hadapan Allah maupun kehormatan kita di hadapan manusia, di hadapan orang lain, ya. Nah, jadi harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Ya, di antaranya adalah dengan harta kita, dengan harta kita. Jadi jangan sampai ada kemungkinan harta yang ada pada kita itulah harta yang haram. Harta itu akan menjadi haram apabila di dalam harta kita ini terdapat hak orang lain, ya. Terdapat hak orang lain. Jadi yang kita belanjakan untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita. Nah ini harta yang haram ini akan menodai dan merusak kehormatan seseorang, sehingga hubungan antara kedermawanan dan menjaga kehormatan di seorang itu sangat tergantung bagaimana sikap kasih sayang kita, ya, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, yaitu dengan berbagi dengan orang lain, ya. Saya ambilkan satu contoh saja.
bagaimana seorang muhajirin ya, salah satunya yaitu Utsman bin Affan ketika berada di Madinah ya, beliau itu adalah orang yang sangat dermawan, sehingga suatu ketika di musim peceklik, sudah peceklik, kemudian musim kering yang berkepanjangan, musim kemarau yang berkepanjangan, melebihi saat sekarang ini. Kalau sekarang ini musim kemarau ya, itu panjang sekali, sehingga sumur-sumur itu pada sat ya. Sumur-sumur sudah nggak ada airnya, tinggal ada sumur milik seorang Yahudi. Nah, waktu itu orang sudah kesulitan untuk mendapatkan air. Kalau di Kedungares ini enak ya airnya ya, dekat Gunung Slamet sih enak. Tapi kalau saudara-saudara kita yang di Gumelar itu, di Gumelar, di Cilongok, daerah mana itu, Jatisaba, kemudian itu kalau udah musim kering kayak gini sudah mulai kekeringan itu. Untuk mendapatkan air yang bersih itu sulit. Maka Muhammadiyah juga sering memberikan bantuan ke daerah-daerah itu. Daerah Kemranjen, daerah Tambak itu kalau musim kemarau panjang itu kesulitan. Nah, di Madinah waktu itu sedang musim kemarau panjang, sehingga banyak sumur-sumur yang sudah pada nggak ada airnya, tinggal ada sumur Yahudi, sumur seorang Yahudi yang airnya itu nggak habis-habis itu. Tapi mereka kalau ngambil air ke situ harus bayar. Maka Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada para sahabat, siapa yang mau beli sumur orang Yahudi itu, maka yang ngacung itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan datang ke orang Yahudi itu, minta supaya sumurnya itu dijual kepadanya. Nah, orang Yahudi itu bingung, wah nanti kalau sumur ini saya jual, bagaimana, saya sudah nggak dapat uang lagi gitu kan. Wah, saya nggak dapat uang lagi, nggak bisa. Udah saya bayar dengan harga yang tinggi, kata Utsman bin Affan. Nah terus gimana, nanti saya nggak dapat uang setelah saya jual, ini rezeki satu-satunya saya. Sudah begini aja, ini Utsman bin Affan. Satu hari ya, saya beli separuh gitu. Dah saya beli separuh. Jadi misalnya hari Senin itu milik saya, Selasa milik kamu, Rabu milik saya, Kamis milik kamu. Nah, orang Yahudi mau. Kan kamu masih dapat uang. Oh ya udah nggak apa-apa. Wah, dia bayar separuh itu sumur itu. Nah, kemudian Utsman bin Affan, kalau harinya milik Utsman bin Affan gratis. Jadi kalau hari Senin itu gratis semuanya. Nanti kalau Selasa mengambil bayar, Rabu gratis, Kamis bayar, Jumat gratis, Sabtu terus begitu. Nggak apa-apa. Tapi orang-orang pada pinter. Begitu hari Senin ngambilnya untuk 2 hari. Gitu. Sehingga Selasa itu nggak ada yang ngambil, nggak ada yang beli. Nah, Rabu ngambil lagi untuk 2 hari. Nah, Kamis nggak ada yang ngambil. Wah, akhirnya bingung dia. Wah, ini sama saja saya nggak dapat uang gitu. Akhirnya datang ke Utsman bin Affan. Udah Utsman bin Affan,
Udah dijual saja kamu semuanya, saya jual semuanya, silakan dibayar. Dengan catatan saya boleh ngambil air gitu, dengan gratis gitu. Lah akhirnya dibayar semuanya oleh Utsman bin Affan gratis setiap hari. Coba Bapak Ibu bisa membayangkan dalam suasana kemarau panjang, ya, dalam suasana kemarau panjang, begitu dibantu oleh Utsman bin Affan dengan air yang gratis itu, nah, itu apa namanya, tentu sangat menyenangkan sekali. Nah, maka di dalam satu hadis Rasulullah SAW itu bersabda, "Asy-syahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bahilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sahiyun ahabbu ila Allah ta'ala min 'abidin bahilin." Nih. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, "As-sahiyyu qaribun minallah." Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Coba aja orang-orang yang dermawan pasti dicintai oleh manusia, disukai oleh manusia, disenengi wong pirang-pirang. Kalau orang dermawan, ya. Wong sing seneng nyah-nyoh, gitu kan? Itu akan dicintai oleh, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Nah, sedangkan wal bahilu, sedangkan orang pelit itu, orang bakhil itu, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Pasti orang pelit itu akan dijauhi oleh manusia. Langka wong sing seneng maring wong pelit. Jadi senajan dheweke pelit ya wadeh maring wong pelit. Iya. Jadi wong pelit ya wadeh maring wong pelit. Aku jangan sebel banget bro maring pamanku Senajan aku pelit tapi jangan wadeh por maring pamane. Kenapa sih pelit? Nah, jadi wong pelit ya wadeh maring wong pelit. Ya, jadi ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, dan jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wal jahilu syahiyun ahabbu ila Allah ta'ala min 'abidin bahil. Dan orang-orang yang bodoh, orang bodoh tapi dermawan, ya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang hamba yang bakhil. Jadi itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada sedikit kekeliruan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi makanya orang-orang yang dermawan itu nggak mungkin muncul kalimat, wah masa sudah jerih payah mencari uang ke sana kemari kok diberikan kepada orang lain. Itu nggak mungkin muncul kalimat seperti itu. Seperti apa namanya? Apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Qorun, ya. Oleh Qorun. Jadi Qorun itu ketika diminta untuk mengeluarkan zakat, ya, apa dia katakan? Di dalam surat Al-Qasas ayat 72, ya. Qala innama ataitu ala ilmin indi, ya, kata Qarun, ya. Kenapa saya harus mengeluarkan uang? Harta yang ada pada diri saya itu adalah ataitu ala ilmin indi, itu jerih payah saya karena ilmu saya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya innama ataitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min minal quruni. Hai Qarun, apakah kamu nggak tahu bahwa kami itu sudah merusak, membinasakan orang-orang sebelum kamu, berlama-lama sebelum kamu. Wa huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Dan mereka itu lebih banyak hartanya dan lebih kuat, lebih banyak orangnya. Nah, ini tantangan dari Allah seperti itu kepada Qarun. Jadi itu sahabat-sahabat Qarun ya seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran Islam itu memberikan harta, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berinfak itu tidak harus nunggu kaya. Berinfak itu tidak harus nunggu kaya. Bahkan Bilal saja, seorang muadzin yang luar biasa tetapi dia miskin, oleh Rasulullah diperintahkan anfiq Bilal wala takhsha min dzil arsy iqlalan. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu akan berkurang, karena Allah itu memiliki arsy. Kemudian di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39 Allah juga berfirman, wa anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika kita berinfak, bersedekah,
itu tidak usah menghitung-hitung. Dan pasti Allah itu akan mengganti. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7, Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang dermawan dengan penuh keikhlasan, ini Allah akan menjanjikan. Yang pertama, itu akan didoakan oleh malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak punya dosa. Dia maksum. Dia selalu bertasbih. Maka doanya pasti makbul. Doanya pasti makbul. Rasulullah SAW bersabda, "Mami yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yaqulani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Nah, jadi tidaklah pada seorang hamba itu berada di pagi hari, saat-saat seperti ini, pagi hari ya sampai nanti, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Dua malaikat yang turun. Yang pertama dia berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua, Allahumma amti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang-orang yang menahannya, yang tidak berinfak. Hadis muttafaqun alaih. Lalu yang kedua, Allah meluaskan pintu rezeki. Jadi bagi orang-orang yang suka berinfak, Allah akan meluaskan pintu rezekinya. Dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfik dzu sa'ati min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi ayat ini menekankan lagi, sekalipun dalam situasi yang sempit, ya, Allah tetap memerintahkan untuk berinfak. Dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan itu. Jadi ini janji Allah kepada orang-orang yang suka berinfak. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, ayyus sadaqati adamu ajran. Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya? Kemudian Rasulullah menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Yaitu sedekah ketika engkau sedang sehat.
Jadi sodakoh ketika sedang sehat itu pahalanya besar. Syahihun, ya. Jadi engkau bersedekah pada saat kamu sehat dan takhshal faqra wa ta'mulul ghina, dan ketika kamu sedang takut miskin. Jadi wedi melarat, menguasai melarat, jenengan sedekah itu luar biasa. Wa ta'mulul ghina, dan jenengan lagi menghayal menjadi orang kaya. Wah, ya tadi pas lagi wah kengkong nyong sugih kayak orang sugih, wah sugih, lagi menghayal gitu loh. Ya, jadi wa ta'mulul ghina, sedang menghayal menjadi konglomerat. Nah, jenengan sedekah. Nah, itu pahalanya besar. Wala tumhil hatta idza balagatil khulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Dan janganlah kau menunda-nunda sedekah itu. Nah, ketika panjenengan ada niat sedekah, jangan ditunda-tunda. Sebab engkau bisa-bisa ora sida. Ya, jadi bar kayak ngaji kan, wah terus nyong kepengin sedekah, iyalah wis engkau kepengin sedekah, ya cepet-cepet aja ngesuk bae lah. Begitu ngesuk terus ada kebutuhan maning kan, nah, akhirnya ora sida. Nah, jadi wala tumil hatta idza balaghul, jadi jangan menunda-nunda sedekah hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, nah, untuk si fulan sekian, si fulan sekian, si fulan sekian. Nah, jadi wala tumhil, ya, jangan menunda-nunda ketika kita akan berbuat kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedekah itu merupakan bentuk amal yang memiliki konsep give to receive. Jadi sedekah itu sebuah amal yang punya konsep give to receive. Give, receive. Jadi memberi untuk menerima. Jadi sedekah itu adalah merupakan pintu rezeki. Jadi kalau ingin mendapatkan rezeki, sedekah. Itu konsep Islam seperti itu. Jadi give to receive. Ya. Memberi untuk mendapatkan. Nah itu. Apa Bu namanya? Bahasa Inggrisnya apa? Give to receive. Wah keren tuh. Apa Bu? Give to receive. Ya sekali ngerti bahasa Inggris sih. Enggak takoni putune sinang SMP SMA kan ngerti give to receive. Jadi itu konsep pintu rezeki, ya. Konsep pintu rezeki ya give to receive, memberi untuk mendapatkan. Jadi karena apa? Tadi sudah kita baca bagaimana janji-janji Allah. Allah itu pasti akan memberikan dan Allah pasti akan menggantikan. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah itu akan diberi pahala berlipat ganda. Ya. Pahalanya luar biasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kamathali habbatin,
Jadi seperti sebuah biji, anbatat sab'an sanabila, satu biji itu ya, seputir benih itu menumbuhkan 7 butir ya. Dan pada setiap butir itu 100 biji. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi akan berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu akan melipat gandakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha mengetahui. Nah, ini cuman banyak orang yang tidak percaya kepada ayat ini. Bahkan lebih percaya kepada judi online yang akan melipatkan hartanya, kan gitu. Ya. Ini kemarin emak-emak itu baru menghadap menteri masalah anak-anak yang banyak kena judi online. Masya Allah. Itu ada berapa? Ada 1000 lebih anak yang di bawah umur 11 tahun. Ya, jadi anak-anak SD sekarang itu sudah bisa main judi online. Dan sudah banyak itu. Sampai berapa miliar itu anak-anak omsetnya yang judi online itu. Naudzubillah min dzalik. Umur 11 tahun itu kan berarti sekitar anak kelas 5, kelas 6. Hati-hati Bu, kalau anak-anak itu sedang asik main HP, jangan-jangan dia sedang judi. Karena sekarang semua game itu bisa untuk berjudi. Ya karena saya bukan praktisi jadi nggak ngerti kayak ngapa caranya judi ya. Nyuk pengen ngerti tapi ya ngeretejeng. Ya suka retejeng ya. Jadi kalau dia loh bagaimana anak kan apa namanya? Anak kan nggak punya ATM dan lain sebagainya. Oh dia beli pulsa 10.000 untuk judi, habis pulsanya. Kemudian diisi lagi 20.000, habis pulsanya. Itu hitungannya menit itu dalam berjudi itu. Nah, makanya sekarang dihimbau agar orang tua itu memberikan uang maksimal 1 juta sehari. Maksimal. Loh, ada itu orang yang kaya itu ngasih uang anaknya sehari bukan sekedar jutaan, 1 miliar. Orang-orang yang luar biasa hartanya triliunan. Nah, jadi karena apa? Karena dikhawatirkan anak-anak itu main judi online. Yaitu caranya seperti itu. Ngisi pulsa 50 habis. Nah, itu kena itu. Dan tidak ada apa namanya tidak ada ceritanya orang main judi itu kaya itu. Stres lah iya. Awong kadang-kadang juga ada yang ngaji ya judi. Iya anggar wong sing seneng tuku nomor ngaji ora teka bedrumus. Lunga 3 sanga ngaji sanga 1. Nah, kiyaine ora teka 0. Dadi 3 sanga 1 0 iki. Dadi lo tetangga saya itu ya apa namanya? Ya dekat masjid kayak gini. Sebelahnya itu masjid, itu jualan nomor. Lah yang beli itu pernah ketemu saya di masjid itu. Saya sih nggak kenal, dia ngundang saya. Ustadz Johar ya, Ustadz Johar nggih, oh nggih pripun ya.
nembe tidak pun di Mas. Anu nggih mriku nggih langgih lah. Nggih hiburan. Ya. Judi itu untuk hiburan, Masya Allah ya, berat tiap hari hiburan ya, itulah. Jadi kadang-kadang lebih percaya, wah ini nanti akan dapat sekian, akan dapat sekian. Maka tadi Rasulullah kan mengatakan, justru ketika sedang berangan-angan kaya, jenengan sedekah itu pahalanya besar. Tapi ya jarang-jarang ini kan. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan keberkahan. Ya. Akan mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan itu adalah merupakan kunci hidup tenang dan berkecukupan. Ya. Caranya apa? Cara mendapatkan keberkahan hidup itu yaitu dengan berbagi. Maka konsep di Muhammadiyah itu ya, masjidnya itu makmur dan memakmurkan. Masjid itu konsepnya adalah makmur dan memakmurkan. Jamaahnya makmur banyak, itu berarti makmur masjidnya. Memakmurkan, lah bagaimana supaya jamaah-jamaah juga pada makmur. Mulanya ngaji, bar ngaji sarapan, makmur kan? Iya. Baru ngaji garingan. Ya solo suwe sih ngaji kurang. Nah, itu di mana di gedung Radusana itu. Ada masjid, kalau Jumatan itu Jumat berkah. Lah, jadi jamaahnya banyak itu. Si mikirnya nang apa jemuan nang ada pindah. Sing ada Jumat berkah. Namun sekarang jekel. Wah, gara-gara Jumat berkah jadi kayak jamaah nggonku pada pindah iki. Lah yang gari tomongi kok jamaah nganak sih. Kok jawat ngene ngene rikabaen. Lah itu makmur dan memakmurkan ya. Jadi sekarang sudah banyak itu yang masjid-masjid yang melaksanakan Jumat berkah ya. Jadi menyenangkan, memakmurkan itu. Rasulullah SAW bersabda, anfiki au faqi au ansihi wala tusi fayuqsillahu alaiki wala tu'i fayu'illahu alaik. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitung ya. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan keberkahan rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Nah, jadi itu. Kemudian yang terakhir ini adalah menguatkan persaudaraan. Ya, menguatkan persaudaraan. Jadi dengan berinfak itu, maka persaudaraan itu akan semakin dekat ya. Di dalam satu hadis disebutkan tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi supaya kita ini saling memberi hadiah. Kalau saling memberi hadiah, maka kita saling mencintai. Maka anak-anak kita itu ya, saya lihat di TK itu, kalau pas ulang tahun itu kan, itu pasti ada di TK itu ada tradisi seperti itu. Memberikan makan kepada teman-temannya, memberikan hadiah gitu ya. Ibu-ibu sok dikasih hadiah enggak sama bapaknya? Kalau pas ulang tahun kelalen yo. Ya. Ya itu memang bukan tradisi dalam Islam ya. Tapi yang jelas kalau sering memberi hadiah itu adalah
supaya apa? Satu diantaranya saling mencintai satu dengan yang lain. Rasulullah mengatakan, yaitu tahadu tahabbu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Nah, Bapak Ibu sekalian, lah bagaimana Imam Ghazali ini mengatakan adab orang diberi hadiah itu, ya kan? Adab orang yang diberi hadiah itu yang pertama menerima hadiah itu. Berapapun hadiah itu diterima, karena itu merupakan rasa kasih sayang. Ya. Jangan ditolak. Sekalipun hadiah itu sedikit. Jangan melihat jumlahnya, tapi kita lihat kasih sayang dia. Nah, hadiah itu beda dengan gratifikasi. Ya. Beda dengan gratifikasi. Nah, kalau gratifikasi itu nggak boleh, karena itu berarti menyuap, ya kan? Rasulullah bersabda, ar-rasi wal murtasi kulluhuma finnar. Yang menyuap dan yang disuap dua-duanya itu di neraka. Jadi memberikan hadiah itu beda dengan menyuap. Nah, terus apa yang membedakan? Nah, apa yang membedakan, Bu? Kan angel kan bedakna ke hadiah apa suap. Lah Rasulullah sendiri, contohnya Rasulullah sendiri pernah utang piutang dengan orang Yahudi. Kalau dulu utang piutang itu barter itu kadang-kadang ya, atau pinjamnya berupa barang. Berupa barang, misalnya saya pinjamlah kurma 2 kilo ya, 2 sok gitu misalnya. Pinjam kurma 2 sok. 1 sok itu sekarang berapa? 1 sok itu 2,7 kilogram. Itu 1 sok. Saya pinjam 1 sok kurma, segini 2 kilogram. Nah, kemudian besok, beberapa hari kemudian sudah ada, maka Rasulullah mengembalikan. Rasulullah mengatakan, ini 1 sok saya kembalikan. Kemudian dia nambahi, dan ini hadiah. Kan bukan suap itu kan, itu hadiah. Rasulullah seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, misalnya ya contoh seperti tadi oleh Rasulullah, pinjam arpana kondangan orang duwe beras, njong nyelang beras 3 kilo. Lah ngemben balik kena, kayaknya balik kena 3 kilo ya. Lah kiri kat hadiah 1/2 kilo. Nah, itu namanya hadiah bukan suap. Jadi, nah itu akan apa? Memberikan hadiah itu kasih sayang. Loh, lalu di mana bedanya? Lah disinilah apa? Tergantung situasinya, tergantung juga pada niatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adab yang kedua, ketika panjenengan diberi hadiah apa? Mendoakan, ya kan? Mendoakan. Apa doanya? Yang gampang, jazakumullahu khairan kasiro, atau jazakumullahu khairal jaza. Nah, itu saling mendoakan ketika diberi hadiah. Kemudian yang berikutnya, adabnya bagaimana? Kata Imam Ghazali, ketika panjenengan diberi hadiah, panjenengan nggak boleh tunduk karena hadiah itu. Nah, ini karena tunduk itu hanya kepada Allah. Tunduk dalam hal kejelekan. Tapi kalau tunduk dalam hal kebenaran itu boleh, taat dalam kebenaran. Artinya begini,
Misalnya panjenengan saya kasih hadiah, kemudian panjenengan harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Ya. Walaupun itu kemaksiatan, itu yang tidak boleh. Kalau mengikuti perintah-perintah yang benar ya boleh. Nah, karena kan kadang-kadang ada hadiah yang udang di balik batu, gimana? Ada udang di balik batu, apa udang di balik bakwan. Iya. Malah kadang-kadang udangnya lebih besar daripada batunya. Ya. Ada udang di balik batu, ada maunya, ngasih hadiah itu ada maunya. Kan sering begitu kan? Tekwai hadiah, kon gelem karo nyong, kan gitu. Nah, sehingga apa? Menimbulkan maksiat. Nah ini yang tidak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh tunduk dalam kemaksiatan, ya. Karena apa? Istilahnya apa sih ya? Istilahnya utang budi, gitu kan? Utang budi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberi hadiah, itu kalau kita mau hutang budi, kalau tidak mampu gak usah apa namanya, gak usah memaksakan diri. Karena itu tidak wajib. Nah kalau kita bisa ya saling memberi hadiah. Karena yang memberi hadiah itu kan ini tadi kan adab untuk orang yang menerima. Untuk yang memberi hadiah itu harus dengan ikhlas. Kan itu. La narju minkum jazaan wala syukura. Tidak mengharapkan apa-apa. Wong sing duwe hadiah ora terima kasih ya ora apa-apa. Jenengan ora usah kesuh. Ini ujian keikhlasan. Jenengan aweh kok sing duwe meneng bae. Wow, jadi mentang-mentang oh pancen wong ora tau ngaji. Geblek pancen. Duwe kojan apa jare matur nuwun blas ketemu bar tau takon. Nah, ini tidak boleh bagi pemberi hadiah karena ikhlas. La narju minkum jazaan wala syukura. Tapi bagi yang diberi hadiah itu wajib berterima kasih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian etika bagaimana ketika kita mendapatkan hadiah. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, kajian pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.